Selamat pagi, Abi, apa kabar? Baik. Halo, ketemu lagi sama Bunda Aning. Hari ini hari Rabu, tanggalnya 29, bulannya September, tahunnya 2021. Nah, mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan, kita sudah berganti belajarnya loh. Kalau kemarin kita belajar tentang sekolahku, Biang Lala. Nah, mulai hari ini sampai nanti minggu depan, kita akan belajar tentang tempat umum atau lingkungan sekitar. Nah, nanti kita juga mau belajar tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang kurang sehat atau tidak sehat. Lalu kita juga mau tahu aturan-aturan jika kita berada di tempat umum. Misalnya di rumah sakit, lalu di tempat belanja atau di pasar atau di supermarket, lalu di kebun binatang. Nah, nanti kita akan belajar itu ya. Nah, yuk sebelum belajar, Abi harus sudah berdoa dulu ya. Lalu juga jangan lupa mandi, jangan lupa sarapan. Oke, yuk kita mulai yuk belajar kita. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat itu lingkungan yang seperti apa sih, Bun? Nah, coba anak-anak perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Di sekitar rumah Abi, apakah udaranya terasa bersih, segar, lalu sejuk? Ya, itu adalah lingkungan yang sehat. Udaranya bersih. Lalu, apakah di lingkungan sekitar tempat tinggal Abi ada tanaman? Bisa pohon-pohon besar, pohon buah, lalu tanaman bunga, lalu tanaman hias yang lain. Apakah ada? Nah, kalau ada, berarti lingkungan rumah Abi juga sehat karena banyak tanaman, banyak pohon, banyak tumbuhan. Lalu, apakah di lingkungan rumah Abi atau di sekitar rumah Abi ada tempat sampah? Ya, itu juga tandanya lingkungan yang sehat karena menyediakan tempat untuk kita membuang sampah. Nah, ada juga nih kalau misalnya mama sedang cuci piring atau kita mandi. Nah, pasti anak-anak perhatikan ada saluran pembuangan di mana air bisa mengalir. Nah, lingkungan yang sehat itu juga ada saluran pembuangan air kotor juga. Nah, itu namanya lingkungan yang bersih dan sehat. Udaranya segar, lalu ada tanaman atau pohon-pohon, ada tempat sampah, lalu ada saluran pembuangan air kotor. Nah, kita mengenalnya itu dulu saja ya. Lalu juga misalnya ada tidak di sekitar rumah Abi yang suka bakar-bakar sampah? Nah, kita ingatkan dengan baik-baik ya kalau ada orang yang suka membakar sampah. Kita beritahu, Pak, Bu, sebaiknya sampahnya tidak dibakar karena bisa membuat udara kotor. Nah, sampahnya dibuang kemana? Ke tempat sampah. Hebat Abi semua. Yuk, sekarang kita siapkan lembar kerjanya yuk. Selamat belajar Abi. Nah, yuk Abi, kita mulai bermain dan belajar kita hari ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 29 bulan September, tahunnya 2021. Nah, jangan lupa ya, Abi menuliskan namamu masing-masing di tempat yang kosong. Nah, tugas Abi yang pertama, kita akan mencermati gambar atau melihat gambar. Coba perhatikan gambar ini. Nah, kita belajar tentang lingkungan yang sehat. Nah, coba perhatikan. Ya, ada burung-burung, ada kupu-kupu, lalu tanamannya juga tertata dengan rapi, udaranya bersih, tidak ada polusi. Nah, ini yang dinamakan lingkungan sehat. Nah, kita akan menuliskan secara singkat saja bagaimana lingkungan sehat itu. Nanti kita tuliskan di bawahnya ya.
Yuk, siapkan dulu spidolmu. Kita topikan di atasnya supaya tidak hilang. Yuk, kita tulis. Nah, lingkungan sehat atau ciri-ciri lingkungan sehat yang pertama adalah apa tadi, Abi? Ya, udaranya bersih. Kita mau tulis ya menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Kita sambil belajar menulis menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Yang pertama kita mau tulis udara bersih. U besar. Lalu D, A. Nah, udah. Wah, udah. Kita tambah R dan A. Udara. Udaranya apa kalau lingkungannya sehat? Ya, udaranya bersih. Kita kasih jarak. Kita tulis bersih. B, E, R. Ber. Udara ber. Wah, apa nih? Bersih. S, I, H. Udara bersih. Ya, itu adalah ciri lingkungan sehat yang pertama. Udaranya bersih. Lalu yang kedua, ada apa ini? Ya, ada tanaman. Memiliki tanaman untuk menyerap polusi udara dan memberikan oksigen untuk kita. Kita tulis yang sederhana saja ya untuk Abi ya. Kita tulis ada tanaman. Nah, A, D, A. Ada. Kita lompat satu. Kita mau tulis tanaman. T, A, ta, N, A. Nah, tanah. Lalu kita tulis man. M, A, N. Ada tanaman. Nah, nanti Abi bisa mencontoh tulisannya Bunda ya. Lalu yang tiga, ada apa ini? Ya, ada tempat sampah atau tempat pembuangan limbah. Jadi kalau lingkungan sehat dan bersih itu selalu disediakan tempat sampah atau tempat pembuangan. Nah, di rumah anak-anak juga pasti ada kan ya tempat sampah. Atau kalau misalnya untuk pembuangan limbah, misalnya habis kita mandi, habis mama mencuci piring, ada saluran untuk membuangnya yang biasa dinamakan parit atau selokan. Nah, kalau anak-anak mungkin lebih mengenalnya dengan tempat sampah ya. Kita tuliskan nomor 3 ada tempat sampah. Itu adalah ciri lingkungan sehat. Kita tulis yuk seperti di atas ada. Kita tulis yang anak-anak paham saja ya. Kita mau belajar menulis. A, D, A. Ada. Lompat satu. Tempat. T, E, M. Tempat. T, A, T. Ada tempat apa Abi? Ya, tempat sampah. Kita lompat satu lagi. S, A, M, sampai A, H. Sampah. Nah, hebat Abi. Sudah bisa menyalin tulisan. Ini adalah ciri-ciri lingkungan yang sehat dan bersih. Ada udaranya bersih pasti. Ada tanaman juga.
Lalu ada tempat sampah. Sip, hebat. Nah, tugas selanjutnya kita juga akan masih memberi tanda centang dan silang. Tugas Abi selain memberi tanda centang dan silang, kita mau memperhatikan gambar yang ada di sini. Nah, kita masih belajar tentang lingkungan juga. Nah, tapi ini kita akan melihat kira-kira mana yang perbuatan baik dan mana yang perbuatan buruk. Nanti yang perbuatan baik kita beri tanda centang dan yang perbuatan buruk kita beri tanda silang. Nah, coba yuk perhatikan gambar nomor 1. Ini ada taman bunga. Coba Abi perhatikan, apakah taman bunganya bersih, rapi, dan indah? Ya, lihat bunga-bunganya tertata rapi, tanamannya juga rapi. Ada kupu-kupunya juga senang berada di lingkungan yang bersih, sehat, dan rapi. Nah, ini perbuatan baik yang harus kita lakukan, menjaga lingkungan sekitar. Nah, anak-anak bisa juga loh membantu mama, papa, bapak, ibu, mami, papi di rumah. Misalnya menyiram tanaman atau menyiram bunga. Nah, pasti sudah bisa kan ya? Nah, kita beri tanda centang. Nah, hebat. Sekarang ke nomor 2, gambar kedua. Ini seperti tadi ada halte bis atau tempat pemberhentian bis. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ada tempat duduknya, lalu ada 1, 2, 3. Ada 3 orang yang menunggu datangnya bis. Tapi perhatikan, orang yang di tengah. Wah, bagaimana cara duduknya? Sopan tidak? Tidak ya, seharusnya kalau duduk kakinya di bawah seperti orang yang di sebelah kanan ini. Ini yang di tengah kakinya malah di atas. Lalu sebenarnya ini bisa untuk duduk bersama-sama. Lihat, sampai ada ibu-ibu membawa tas belanjaan keberatan karena bawaannya berat, tapi tidak bisa duduk karena sudah ditempati, dipenuhi kursinya. Wah, ini kira-kira orang yang di tengah ini perbuatannya baik atau buruk ya? Menurut Abi bagaimana? Ya, betul, kurang baik atau buruk. Seharusnya duduknya juga yang baik. Lalu mempersilahkan ibu yang membawa belanjaan untuk duduk di sini. Wah, jangan ditiru ya Abi. Ini perbuatan kurang baik atau buruk. Kita beri tanda silang. Nah, lalu gambar ketiga. Wah, ini di dalam bis nih. Ada anak laki-laki mempersilahkan seorang ibu yang membawa belanjaan untuk duduk di tempatnya. Wah, hebat sekali. Anak laki-laki melihat seorang ibu-ibu membawa belanjaan lalu, wah, sepertinya keberatan nih ibu ini membawa belanjaannya. Wah, aku mengalah saja biar tempat dudukku dipakai oleh ibu ini. Lalu dia berkata, silahkan Bu duduk di kursi bisku. Wah, ibunya bilang, wah terima kasih sekali. Wah, menurut Abi ini perbuatan baik tidak ya? Ya, ini perbuatan baik. Kita beri tanda centang. Wah, hebat ya. Lalu gambar yang keempat. Nah, coba perhatikan pengendara motornya. Mereka menggunakan helm, menggunakan jaket. Nah, tapi kira-kira bagaimana cara mereka berkendara? Coba perhatikan. Wah, ada asap di motornya. Berarti mereka berkendara atau naik motornya dengan kecepatan yang tinggi atau ngebut. Nah, kira-kira baik atau tidak perbuatannya? Tidak, walaupun mereka menggunakan perlengkapan berkendara motor yang baik, tapi
cara berkendara motornya atau cara naik motornya tidak baik karena mereka ngebut nih sampai asap motornya keluar. Tidak baik ya. Kita beri tanda silang. Seharusnya walaupun berkendara motor sudah lengkap seperti ini, harus berkendara dengan baik. Sip, sip. Anak biang lala hebat, bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. Nah, tugas kita selanjutnya kita akan menggunakan kertas yang seperti ini. Bunda bawakan beberapa kertas warna. Lalu ada yang panjang juga, lalu ada kertas yang tebal. Nah, nanti kertas yang tebal kita letakkan tidur ya atau bobok ya kalau kita melukis. Nah, yuk kita siapkan dulu. Nah, kertas Bunda sudah Bunda posisikan atau Bunda letakkan bobok ya, tidak berdiri tapi tidur seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya cukup luas untuk kita berkreasi. Nah, Bunda juga membawakan anak-anak beberapa kertas berwarna. Nah, seperti ini. Lalu juga ada yang warna hijau muda panjang. Nah, anak-anak kita mau mencoba menggunting bebas. Menggunting bebas itu apa, Bun? Biasanya Abi menggunting menggunakan garis atau titik-titik atau garis putus-putus lalu membentuk atau menggunting pola. Nah, sekarang kita mau menggunting bebas. Kita mau membuat diorama atau pemandangan tentang lingkungan sekitar kita yang sehat. Boleh nanti Abi membuat rumah, lalu ada pohonnya, lalu mungkin ada tanaman. Boleh. Kita mau membuat yuk. Abi bebas berkreasi. Misalnya Bunda nanti di sini mau membuat rumahnya. Nah, yuk kita berkreasi. Kita mau mencoba menggunting-gunting menggunakan kertas ini. Bebas ya. Misalnya Bunda mau bikin rumahnya dulu. Anak-anak bebas, tidak harus sama dengan Bunda. Setiap kali kita berkreasi, Bunda selalu menyarankan anak-anak untuk bebas berkreasi. Kalau bentuknya berbeda, hasilnya berbeda, bagaimanapun tidak apa-apa. Pasti semuanya bagus. Nih, Bunda mau tempel nanti seperti ini rumahnya. Lalu nanti atapnya mau bentuk segitiga saja boleh, mau berbentuk yang lain juga boleh. Yuk kita coba yuk. Bunda, ini untuk rumahku. Lalu aku atapnya tidak mau segitiga, aku mau membuat bentuk yang lain. Boleh, anak-anak bebas berkreasi. Mau menggunting bentuk apapun boleh, bebas. Nah, seperti ini nih. Misalnya Bunda Ading mau buat rumahnya seperti ini untuk bagian atapnya. Nah, boleh Bunda turunkan sedikit. Nah, boleh. Waduh, Bun, ini agak bablas keluar dari kertasnya. Tidak apa-apa. Bagus, kita lanjutkan. Nah, lalu mau diberi jendela, mau diberi pintu sesuai dengan rumah anak-anak. Bun, aku mau rumahnya tingkat. Boleh, anak-anak bebas berkreasi. Yuk, kita lanjutkan yuk. Nah, rumah Bunda sudah jadi nih. Bunda juga mau buat pohon di sebelah sini. Supaya rumah kita atau lingkungan rumah kita, lingkungan sekitar kita jadi bersih, jadi sehat karena ada tumbuhan, tidak tercemar polusi udara. Nih, Bunda juga mau buat dahannya atau daunnya. Kita masih menggunting bebas. Kita buat saja lengkung. Wah, anak-anak pasti bisa. Sudah hebat semua. Nah, seperti ini. Bebas, nanti mau ini Bun, mau saya gambar dulu supaya lebih mudah. Boleh. Bun, aku sudah hebat. Aku mau langsung gunting saja. Boleh. Nih, Bunda tempel. Lalu Bunda mau aku tambah
ditambah lagi dahannya? Boleh, silahkan. Nah, Bunda sudah punya tanaman, sudah punya rumah. Lalu Bun, aku mau bikin rumput di depan atau mau ku beri tanaman yang lain. Boleh, silahkan. Abi berkreasi. Nah, Bunda ajari cara membuat rumput dari kertas yang panjang. Kita lipat jadi 2. Lalu kita gunting di bagian tengahnya. Nah, ini supaya cepat dan mudah dalam menggunting bebas. Nanti hasilnya sama semua loh. Nah, nih Bunda lipat-lipat jadi lebih kecil. Nah, lalu mau Bunda pegang yang kuat. Lalu Bunda gunting-gunting seperti ini, seperti segitiga-segitiga. Nah, nanti jangan lupa ya, kertasnya kita bereskan, kita buang ke tempat sampah. Nah, coba kita buka. Simsalabim, jadi apa? Prok prok prok. Lalu kita tempel di sini, boleh. Wah. Nah, punya Bunda sudah Bunda tempel. Lalu Bun, aku mau menghias menggunakan spidol. Aku mau misalnya menggambar awan. Boleh, silahkan. Nah, anak-anak bebas berkreasi. Mau dihias seperti ini, mau berbeda juga boleh. Lalu rumputnya Bun, mau aku kasih bunga. Boleh, silahkan. Abi bebas berkreasi. Nah, ayo kita hias dulu. Nah, punya Bunda sudah Bunda hias. Abi bebas ya, berkarya ya. Mau buat yang seperti ini? Juga boleh. Rumahnya hanya persegi, lalu segitiga. Lalu pohonnya juga seperti ini juga boleh. Nah, kita bebas ya berkreasi ya. Abi mau berkreasi seperti apa? Boleh. Nah, selamat mencoba Abi. Selamat berkreasi. Nah, sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini tentang lingkungan yang sehat. Nah, Abi semua patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Hebat semua. Tapi jangan lupa ya, tetap dijaga lingkungan sekitar kita supaya tetap bersih dan sehat. Oke, yuk kita bereskan juga tadi kertas-kertas sisa guntingan bebas kita. Kita rapikan, kita buang ke tempat sampah. Lalu jika masih ada kertas yang bisa terpakai, kita gunakan lain kali ya. Jangan lupa juga cuci tanganmu yang bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir. Karena kita tadi juga menggunakan lem. Nah, Bunda Aning mohon maaf ya kalau ada salah ya. Sampai di sini dulu belajar kita. Jangan lupa berterima kasih juga kepada Mama, Papa, Yanda, Bunda, Bapak, Ibu, mungkin Eyang atau Mbak yang menemani anak-anak bermain dan belajar hari ini. Tetap sehat, semangat, dan ceria ya Abi. Dadah!